Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adlina. Di video kali ini aku bakal buat tutorial untuk setting apakah konten kalian termasuk dalam konten untuk anak-anak ataupun tidak. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang aku membahas terkait dengan peraturan terbaru YouTube untuk menentukan apakah konten kalian itu termasuk konten yang dibuat untuk anak-anak ataupun tidak. Dalam hal ini termasuk dalam peraturan yang namanya COPPA. Ya mungkin kalau buat kalian yang baru tahu atau mungkin belum tahu gitu kan, COPPA aku ingetin lagi itu adalah Children Online Privacy Protection Act. Jadi itu kayak sebuah peraturan yang memang sudah ditetapkan oleh YouTube dan hasil pertimbangan bla 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 gitu kan dengan pihak Amerika Serikat, New York dan lain-lain. Kalian bisa cek video aku sebelumnya. Jadi setiap konten kreator dimanapun dia berada, mau subscriber dikit ataupun banyak, mereka harus menentukan secara tegas apakah konten yang dibuat itu untuk anak-anak atau tidak. Nah, kalau sebelumnya aku udah ngejelasin peraturannya secara lengkap, jadi kayak kenapa itu terjadi, terus juga apa yang berubah, terus juga berhubungan sama monetisasi dan lain-lainnya, kalian bisa cek video aku sebelumnya. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya untuk setting dan menentukan apakah konten kalian termasuk untuk anak-anak ataupun tidak. Nah, di sini aku bakal ngejelasinnya pakai dua cara, yaitu pada tingkat atau level channel, dan yang kedua adalah pada tingkat atau level video. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, aku mau kayak ngerespon dan ngasih tahu ke kalian setelah aku posting video yang kemarin itu yang terkait dengan peraturan COPPA ini. Terus banyak banget di antara kalian nanya, Kak, kalau misalnya konten game masuknya konten anak-anak nggak sih? Terus juga aku ada beberapa nih yang ngevideoin anak aku, tapi sebagian juga ada yang video tentang masak-masak, itu untuk anak-anak atau enggak ya? Nah, di sini yang seperti aku jelaskan sebelumnya, kalau konten kreator itu diberikan kebebasan secara penuh dari YouTube buat kalian nih konten kreator untuk menentukan secara tegas apakah konten kalian itu dibuat anak-anak atau tidak, untuk anak-anak atau tidak. Nah, sebagai salah satu contoh, karena aku juga pada awalnya bingung kan, kayak aku ngerasa kayaknya video aku bisa juga sih ditonton sama anak-anak, tapi di sini ada keyword. Aku beberapa waktu lalu sempat nanya sama salah satu bisa dibilang orang atau penghubung aku sama YouTube, karena kan aku udah tergabung di YouTube kontributor itu kan. Nah, itu ada salah satu karyawan dari Google namanya Kak Mariko. Dia itu menjelaskan, karena aku minta pendapat dia gitu ya, Kak, menurut kakak, pakai bahasa Inggris lah gitu intinya, menurut kamu aku itu kontennya termasuk anak-anak atau enggak sih? Karena aku ngerasa konten aku bisa-bisa aja loh ditonton sama anak-anak kayak gitu. Nah, pegawai Google ini bilang kalau misalkan dia dan maupun Google karyawan manapun itu nggak memiliki hak untuk menentukan apakah si konten kreator A ini kontennya dibuat untuk anak-anak atau mungkin bukan, karena itu masalah hukum. Jadi emang tergantung si konten kreatornya mau menetapkan itu apa. Dan dia ngasih tips untuk kalian menentukan settingannya itu adalah kalian harus ibaratnya kalian tuh tahu sendiri gitu loh, apakah audiens utama dari video kalian itu anak-anak atau enggak. Jadi itu kata kuncinya itu, audiens utama video kalian itu dibuat untuk anak-anak atau tidak. Kalau misalkan memang untuk anak-anak yang kriteria 13 tahun ke bawah yang udah aku sebutin sebelumnya itu, berarti memang konten kalian dibuat anak-anak, untuk anak-anak. Tapi kalau misalkan sekiranya kayaknya bukan buat anak-anak nih, berarti kalian pilih yang tidak kayak gitu. Itu salah satu tipsnya ya. Nah, untuk setting apakah konten kalian termasuk untuk anak-anak atau tidak, itu bukanya di Creator Studio. Nah, ini harus pakai yang versi beta gitu loh. Jadi caranya kalian langsung aja dulu buka seperti biasa YouTube dashboard, langsung kalian klik. Dan di sini akan muncul Creator Studio atau profile kalian yang dibuka dari desktop atau versi kayak tampilan komputer, tapi ini dari handphone ya. Nah, sebelum aku menuju ke tutorial cara settingnya itu, aku pengen kasih tips juga ke kalian apakah konten kalian itu dibuat untuk anak-anak atau tidak. Kalian bisa cek aja di bagian analytics. Jadi kalian bisa cek usia penonton video kalian tuh berapa sih rata-rata. Nah, itu juga mungkin menjadi salah satu hal yang bisa ngebantu kalian menentukan apakah konten kalian itu untuk anak-anak atau tidak. Tapi ini caranya kayak cuma buat nganalisa aja sih. Tapi kalau misalkan ketentuannya tetap dari kalian sendiri sebagai konten kreator. Nah, di Creator Studio ini ada analytics, langsung aja kalian klik analytics.
Kalau kalian udah pilih submenu yang analytics, nah kalian jangan lupa untuk ganti settingan waktunya itu yang tadinya 28 terakhir itu menjadi selama ini, supaya bisa ngecek dari awal kalian punya channel ini sampai saat ini juga gitu kan. Jadi kalian pilih settingannya yang selama ini. Nah kemudian di sebelah kiri, nah ini udah ya ke setting ya, dari aku 7 Januari 2013 sampai hari ini 17 November 2019. Nah di sebelah kiri itu ada analytics, kalian pilih yang demographic. Tujuannya adalah untuk mengetahui perempuan atau laki-laki yang kebanyakan nonton video kalian, terus juga dari segi usia segala macam. Nah ini bisa dilihat gambaran umumnya kalau penontonnya video aku itu paling banyak usia 18 sampai 24 tahun. Kemudian di urutan kedua yaitu usia 25 sampai 34 tahun. Dan sementara untuk usia kayak 13 sampai 17 aja tuh kayak termasuk sedikit gitu loh. Dan bisa dipastikan kalau misalkan di bawah 13 tahun ke bawah itu mungkin akan lebih dikit lagi jumlahnya. Jadi kalau dari analytics ini aja penontonnya aku itu kebanyakan usia remaja, kayak udah 18 tahun ke atas kayak gitu. Jadi emang kayaknya konten aku pun juga tidak ditujukan untuk anak-anak di bawah 13 tahun dengan pertimbangan faktor-faktor yang video yang sebelumnya udah aku jelasin. Nah di sini kalian bisa ngelihatnya itu diagramnya macam-macam dari pilihannya, kan bisa pilih aja tuh. Bisa kalian lihat. Nah ini contoh yang bentuk lainnya. Tuh kan lebih jelas lagi. Kalau yang 18 sampai 24 tahun tuh emang paling tinggi banget kayak gitu. Nah, pertama-tama kalian harus buka YouTube Studio. Jadi versi Creator Studio yang terbaru, bukan yang klasik ya. Jadi kalian bukanya versi beta atau versi YouTube Studio itu. Nah, kemudian di pojok kanan atas itu ada foto profil kalian. Kalian klik dan kalian pilih yang YouTube Studio Beta. Ini udah masuk ke dalam tampilan dashboard channel yang versi YouTube Studio atau Beta. Nah, yang cara pertama aku bakal kasih tau kalian untuk settingnya itu dalam level channel. Jadi bedanya adalah kalau level channel itu kalian sudah langsung menetapkan seluruh konten kalian, baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang akan mendatang, itu udah otomatis tersetting tergantung settingan kalian, apakah untuk anak-anak atau tidak. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk milih per video masuk ke dalam kategori yang mana, karena kalian settingnya itu versi channel atau dalam tingkat channel. Jadi satu channel kalian itu sudah langsung tersetting secara otomatis sesuai pilihan kalian. Nah caranya adalah kalian bisa klik logo gear yang ada di bawah itu yang aku lingkarin merah, atau logo setting, langsung aja kalian klik. Nah kemudian setelah itu kalian pilih yang menu channel dan pilih yang setelan lanjutan. Nah di sini keberadaan cara setting channel kalian itu dibuat untuk anak-anak atau tidak. Di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama adalah ya, tetapkan channel ini sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Saya selalu mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Nah, kalian pilih pilihan yang pertama jika memang audiens utama video kalian itu adalah anak-anak. Nah, di sini juga ada keterangannya ya pada saat kalian pilih yang pertama itu. Fitur seperti iklan yang dipersonalisasi dan notifikasi tidak akan tersedia pada channel yang dibuat untuk anak-anak. Jadi yang seperti udah aku jelasin, kalau video kalian disetting untuk anak-anak, itu nggak ada iklan yang muncul, maupun beberapa fitur-fitur yang hilang kayak gitu. Dan video yang ditetapkan sebagai video yang dibuat untuk anak-anak lebih mungkin direkomendasikan bersama video anak-anak lainnya. Jadi YouTube mungkin kayak udah menggabungkan berbagai video yang ditetapkan sebagai konten anak-anak untuk dijadikan satu. Jadi bakal direkomendasiin buat si anak-anak itu nonton video yang khusus anak-anak aja kayak gitu. Nah ini adalah kalau kalian pilih pilihan yang pertama. Nah kalau misalkan yang tadi udah aku bilang, ini caranya untuk tingkat channel. Jadi pada saat kalian udah pilih iya, ya udah otomatis video kalian yang sebelumnya diupload maupun yang akan datang udah ke setting sebagai video untuk anak-anak. Kemudian jika kalian pilih pilihan yang kedua, itu adalah tidak, tetapkan channel ini sebagai channel yang tidak dibuat untuk anak-anak. Saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Nah ini sama seperti yang pertama, cuma bedanya adalah
ya memang konten kalian tidak dibuat untuk anak-anak. Tapi kalau misalnya kalian settingnya dari sini, itu udah otomatis semua video kalian yang dulu-dulu maupun yang akan datang itu bukan sebagai konten untuk anak-anak. Nah, atau kalian bisa pilih pilihan yang ketiga yang paling bawah, itu adalah saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Nah, ini tuh berlaku untuk per video gitu loh. Jadi yang kalian udah upload kemarin-kemarin itu kalian pilih-pilihin, mungkin aja kalian upload ada yang memang untuk anak-anak, ada yang bukan. Nah, di sini cara settingnya untuk versi video. Nanti aku cara lebih lanjutnya lagi kasih tahu gimana caranya. Dan kalian jika sudah menentukan pilihannya, langsung kalian klik simpan. Kemudian cara yang kedua ini adalah cara setting untuk mengaturnya itu di tingkat video. Dalam artian kalian secara manual menentukan video mana saja yang menurut kalian audiens utamanya adalah untuk anak-anak. Jadi ini dilakukan per video, benar-benar satu-satu kalian pilih-pilihin. Caranya adalah kalian menuju ke dashboard channel yang utama dulu. Kemudian kalian pilih yang paling pertama itu adalah video. Langsung aja kalian klik. Nah, kemudian itu akan ada banyak video-video yang udah pernah kalian upload ke YouTube kayak gitu kan. Kalian bisa scroll aja ke bawah dan di situ ada tanda checklist. Kalian kasih tanda centang aja di setiap video yang menurut kalian itu sebagai konten anak-anak. Di sini aku cuma kasih contoh aja ya. Karena memang konten aku tuh nggak ada yang dibuat anak-anak. Jadi ini aku cuma kasih contoh aja. Contohnya kayak video yang paling atas itu aku tanda checklist. Kemudian video yang ketiga dari atas itu aku juga kasih tanda checklist. Nah, kalau kalian udah milih nih, udah checklistin mana aja video yang menurut kalian itu mungkin untuk anak-anak atau sebaliknya, kalian pilih edit. Ya, di atas itu ada klik edit. Kemudian akan muncul beberapa submenu, kalian pilih yang penonton. Kalian klik yang penonton. Nah, kemudian ini sama seperti yang tadi. Kalau misalkan yang tadi itu secara channel, jadi udah otomatis semuanya. Nah, kalau di sini kalian settingnya cuma video-video yang tadi udah kalian centang atau kalian checklist itu. Udah deh, tinggal kalian tentuin apakah memang video itu dibuat untuk anak-anak atau sebaliknya tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Itu tergantung kebijakan kalian, tergantung audiens utama kalian apakah untuk anak-anak atau tidak. Kalau misalkan kalian sudah menentukan pilihannya per video tadi itu, kalian langsung pilih yang update video dan otomatis video yang tadi udah kalian checklist itu bakal tersetting sesuai pilihan kalian. Yap, itu dia tadi adalah tutorialnya. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kalian sudah bisa menentukan settingan konten kalian atau channel kalian itu termasuk untuk anak-anak atau enggak. Dan sekali lagi, kalian mau nanya sama aku, misalkan konten kalian masuk ke konten anak-anak atau enggak, yang model kayak gini masuk konten anak-anak atau enggak, itu aku sendiri tidak bisa menyarankan kepada kalian karena YouTube sudah memberikan kayak kebebasan untuk kalian konten kreator yang menentukannya sendiri. Karena bagaimanapun kalian yang bikin videonya, pastinya kalian tahu video itu dibuat target audiensnya itu untuk anak-anak atau enggak. Jadi kalian bisa menentukan dari sekarang, bisa ikutin tutorial dari aku yang tadi udah aku buat kayak gitu. Dan jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!